Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang new normal di dunia pendidikan. Meskipun pada kenyataannya, konsep new normal ini belum dijalankan di institusi pendidikan atau di sekolah, tapi mudah-mudahan dengan kita mengetahui konsep new normal di lingkungan sekolah, kita bisa menerapkannya ketika nanti waktunya kita sudah boleh berkumpul di sekolah atau belajar secara tatap muka. Sehingga penting rasanya kita membahas mengenai materi ini di awal tahun ajaran baru ini. Nah, pertama kita bahas dulu nih, apa itu new normal? Kalau kita lihat dari kata, dari suku kata, maka new normal itu artinya new itu artinya baru, dan normal artinya normal atau normal baru. Ataupun jika dijelaskan dari makna tersebut adalah bagaimana kita melakukan aktivitas secara normal seperti sebelum adanya pandemi COVID ini, namun dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi aktivitasnya sudah normal kembali, tapi ada hal baru yang harus menjadi kebiasaan kita, harus kita lakukan. Nah, diantaranya adalah yang pertama, pola hidup bersih dan sehat. Ya, sebenarnya ini hal yang memang meskipun tidak ada pandemi ini, tetap harus kita lakukan. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya, karena ini sumbernya virus, makhluk yang sangat kecil, mikroskopik, tidak terlihat oleh mata telanjang, maka intensitasnya harus lebih dipersering lagi. Misalnya habis keluar dari rumah gitu ya, maka kita mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun, atau ketika sedang di luar rumah kita menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Intinya pola hidup bersih dan sehat harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua, memakai masker. Nah, hal ini memang dilakukan ketika kita berada di luar lingkungan rumah. Ketika kita pergi ke suatu tempat, maka dianjurkan menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, physical distancing. Nah, ini artinya menjaga jarak fisik dengan orang lain, yang berarti dalam melakukan hubungan sosialisasi itu boleh, tetapi memperhatikan jarak fisik antara kita dengan orang lain yang berkomunikasi, yang bersosialisasi dengan kita. Dan yang terakhir, menjauhi kerumunan. Ini juga bagian dari physical distancing. Ketika kita melihat kerumunan orang yang sedang berkumpul dan kita tidak tahu di antara orang-orang tersebut apakah ada yang memang terindikasi atau sedang sakit dan lain sebagainya, maka sebaiknya kita menjauhi kerumunan. Nah, untuk yang berikutnya, mari kita sama-sama menyamakan persepsi kita, menyamakan pandangan kita terkait hal-hal berikut. Nah, yang pertama, pandemi COVID-19 adalah bencana. Nah, ini bagi kita gitu ya, masyarakat, baik yang terdampak langsung, maksudnya terkena virus tersebut, atau mungkin orang-orang masyarakat yang tidak sakit atau tidak terkena virus, itu sama-sama bencana, karena seperti yang kita rasakan selama kurang lebih 4 bulan ini, bahwa pandemi COVID ini memang
berpengaruh negatif terhadap semua aspek kehidupan kita. Mulai dari kesehatan, ekonomi, kemudian lingkungan gitu ya. Dan hal-hal yang biasa kita lakukan dulu sebelum ada pandemi ini jadi tidak bisa dilakukan, terbatas ruang lingkupnya, terbatas waktunya, sehingga memang ini adalah bencana. Dan untuk menghadapi bencana, yang harus kita lakukan adalah sama-sama terus berdoa, terus berusaha menjaga diri supaya tetap sehat, supaya imun kita kuat, dan juga terus meningkatkan keimanan agar COVID-19 ini cepat berakhir dan bencana ini juga cepat hilang dari muka bumi. Kemudian yang selanjutnya, kesehatan dan keselamatan lebih penting daripada pendidikan. Nah, ini maksudnya bukan berarti pendidikan tidak penting gitu ya. Toh faktanya mulai dari ketika munculnya kasus COVID pertama di Indonesia sampai sekarang dari Menteri Pendidikan itu kegiatan pembelajaran tetap berjalan meskipun memang dengan berbagai cara. Pembelajaran jarak jauh baik melalui WhatsApp, melalui Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Tetapi ya tadi dilakukan di rumah masing-masing, tidak berkumpul untuk menghambat penyebaran dari virus tersebut. Makanya yang diutamakan itu kesehatan. Jadi siswa-siswa belum boleh berkumpul di sekolah karena demi kesehatan dan keselamatan siswa itu sendiri. Tetapi pendidikan harus tetap berjalan. Sama seperti tahun ajaran sekarang, ya, di mana demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan, maka siswa melihat kondisi sekarang di Indonesia, gitu ya, maka siswa masih dianjurkan untuk belajar di rumah masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh. Artinya kesehatan diutamakan, namun pendidikan juga terus berjalan, tetap diterima. Nah, yang ketiga, dampak psikologis. Nah, ini juga hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui dari pandemi COVID-19 ini ya. Mau tidak mau, memang suka tidak suka, adanya pandemi ini berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita. Tadi ya, baik yang korban langsung, orang yang terkena virus, pihak keluarga, maupun orang-orang lain, masyarakat yang tidak terkena virus, semuanya terkena dampak. Yang terkena virus tentu gitu ya, karena orang suka masih banyak orang yang tidak paham gitu. Jadi ketika ada misalnya di sebuah keluarga ada satu orang yang terkena virus, otomatis kan keluarganya yang meskipun tidak positif tapi harus dikarantina karena khawatir kontak dengan pasien atau korban itu membuat dia juga terkena virus. Dan akhirnya kan warga sekitar gitu ya, tetangga itu memandangnya negatif, padahal hal yang harus diberikan adalah support, dukungan, dan doa. Nah, makanya hal tersebut pasti akan membuat korban maupun keluarganya itu down gitu ya secara psikologis karena tidak diberikan dukungan. Ataupun masyarakat lain yang dampaknya tidak langsung gitu ya. Tadi karena masalah ekonomi, masalah kesehatan gitu ya. Kemudian ada sebagian bahkan banyak mungkin orang yang di PHK yang terpaksa harus dirumahkan dari pekerjaannya, itu juga pasti sangat berdampak terhadap kondisi psikologis gitu ya. Jadi mungkin tambah stres gitu ya, sudah ekonomi berkurang gitu ya, pas-pasan, tetapi dari pekerjaan dirumahkan atau bahkan mungkin diputus kerjanya sehingga tidak ada penghasilan, akhirnya stres. Kemudian orang-orang juga semakin cemas
Semakin khawatir karena tadi virus ini sangat kecil ukurannya, gitu ya, tidak terlihat oleh mata telanjang, maka hal tersebut mengakibatkan tadi cemas, khawatir. Duh, saya tuh sebenarnya kena virus atau enggak ya? Apalagi ada istilah orang tanpa gejala gitu. Jadi orang tanpa demam tinggi, tanpa sesak nafas, tanpa batuk pilek itu bisa aja terkena virus dan lain sebagainya. Itu membuat orang-orang menjadi cemas dan khawatir. Sehingga menimbulkan ketakutan yang berlebih. Padahal seharusnya yang dilakukan adalah boleh khawatir gitu ya, boleh waspada, tapi jangan takut berlebihan. Takut berlebihan justru membuat imun melemah. Akhirnya justru malah lebih mudah, lebih rentan terkena virus. Makanya tadi untuk mengatasi dampak psikologis ini memang yang harus dilakukan pertama adalah kita harus optimis. Harus optimis bahwa kita akan selalu sehat dan juga ditunjang dengan memakan makanan yang sehat, berolahraga yang rutin, ya, dan juga tadi menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru agar diri kita tetap sehat dan terhindar dari virus. Dan yang keempat, nggak kelihatan ya, itu pendampingan khusus. Nah ini kalau misalnya ada siswa ya yang memang tadi dampak psikologisnya negatif dan terus-terusan gitu ya, maka perlu pendampingan khusus gitu. Kalau sudah ada yang mulai stres, depresi, nah boleh itu nanti akan diberikan pendampingan khusus supaya bisa sehat kembali secara psikologis. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini hal yang harus dipersiapkan ini maksudnya hal-hal yang memang harus ada dan harus dilakukan ketika nanti sudah mulai diberlakukan pembelajaran secara tatap muka atau langsung di sekolah. Yang pertama, kesiapan dan kesehatan mental peserta didik. Nah, ini penting gitu ya. Artinya tadi, kalau misalnya peserta didik atau siswa tidak siap gitu ya secara mental, masih takut untuk keluar rumah, ya, takut untuk bertemu dengan orang-orang, berkumpul dengan orang-orang, maka itu sebenarnya tidak dianjurkan. Dan poinnya, maka kita harus siap. Kita harus datang ke sekolah, tadi ya ada protokol, ada hal-hal yang harus dilakukan, dipersiapkan, maka itu harus dilaksanakan supaya ketika datang ke sekolah, siswa sudah siap. Bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan guru-guru dan lain sebagainya, itu sudah siap. Karena tadi kebiasaan barunya sudah tertera dalam diri. Kemudian lingkungan yang bersih. Nah, ini juga oleh semua pihak yang ada di sekolah untuk bisa selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian sarana dan prasarana yang memadai, ya, yang paling terlihat pasti nanti di sekolah itu ada wastafel, ya, sehingga ketika pertama datang ke sekolah cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian ketika selesai memegang sesuatu cuci tangan menggunakan sabun dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang menunjang. Kemudian pemeriksaan kesehatan, ya, pemeriksaan yang mungkin ya simpel saja ya, seperti cek suhu dan lain sebagainya. Kalau ini protokol khusus kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Yang pertama tadi ya, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, tidak saling berkerumun dan tidak saling bersentuhan. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Ini tadi ya, sarananya sudah disediakan di sekolah. Kemudian melaporkan kepada guru atau tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Ini sebenarnya sama ya, baik dulu sebelum ada pandemi maupun apalagi sekarang gitu ya, ketika memang sedang sakit, merasa tidak enak badan, memang diharuskan untuk melapor ke guru.
Kemudian mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas. Nah ini ya, jadi bagi siswa-siswa kalau nanti memang sudah ke sekolah, sudah bisa bertatap muka di sekolah, maka ketika waktunya pulang, langsung pulang. Tidak ada nongkrong-nongkrong dulu, tidak ada main-main dulu. Ketika waktunya pulang, langsung pulang. Kegiatan di luar pembelajaran, dia bisa di-stop dulu lah. Gitu ya, supaya meminimalisir penyebaran virus. Kemudian menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi olahraga-olahraga yang memang berkelompok gitu ya, sebisa mungkin dihindari terlebih dahulu ya. Kalau mau olahraga yang bisa dilakukan sendiri saja ya, seperti lari pagi atau kebugaran jasmani, push up, sit up, squat jump dan lain sebagainya. Kemudian makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing ya ini. Jadi untuk yang ini mohon maaf bagi siswa-siswa yang memang culametan gitu ya, yang suka minta ke temennya gitu ya. Untuk mulai sekarang ya silakanlah jajan sendiri atau bekal sendiri dari rumah gitu ya. Makanan, minuman sekarang disediakan sendiri untuk terlebih dahulu gitu ya. Untuk sementara waktu tidak bisa minta gitu ya, atau nyicipin dong gimana rasanya. Untuk sementara tidak bisa dulu ya, karena memang situasinya seperti ini. Khawatir dari makanan yang kita minta, atau bahkan mungkin dari kita, dari yang mintanya itu ada virus dan lain sebagainya, sehingga menyebar, itu yang dikhawatirkan. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah secara bergantian, menggunakan membawa perlengkapan sendiri. Kemudian selama jam istirahat siswa tetap berada dalam kelas. Itu situasional ya. Kalau memang misalnya kantin buka, ya bergiliran lah jajan ke kantin. Kalau tutup, sudah di dalam kelas saja. Dan terakhir, meskipun kondisi kita masih seperti ini, ya masih pembelajaran jarak jauh, tapi Bapak harapkan ya kita tetap bergembira belajar di rumah. Karena pada dasarnya rumah adalah tempat kita belajar pertama kali dan orang tua adalah guru pertama kita ketika kita mempelajari sesuatu. Jadi, mari sama-sama kita tetap bergembira, tetap belajar di rumah, dan tetap berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan segala aktivitas kita, segala kehidupan kita bisa kembali seperti semula. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, kemudian nanti ketika waktunya sudah tiba, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.